sebelumnya saya sudah memberikan tutorial mengenai rancangan acak lengkap pola faktorial, dan sekarang saya akan memberikan tentang rancangan acak kelompok pola faktorial. Nah, dengan menggunakan data yang sama pada tutorial kuliah sebelumnya, namun yang sebelumnya kan menggunakan RAL faktorial, jadi ada ulangan, sedangkan menggunakan RAK faktorial dia ada kelompok. Nah, untuk kasusnya itu sama, yaitu bagaimana pengaruh waktu proses yang dinotasikan dengan W. Itu ada dua taraf, yaitu 1 jam dan 2 jam, dan jenis larutan bleaching itu ada 3 level, jenis larutan 1, 2, dan 3, yaitu terhadap kadar selulosa dari serat sagu. Nah, pengelompokan itu didasarkan atas apa? Ini adalah bahan baku berasal dari jenis pohon sagu yang sama, jadi varietasnya sama ya, pada lokasi yang sama, namun dari dua batang pohon yang berbeda. Jadi pengelompokannya berdasarkan atas ini, dua batang pohon yang berbeda. Apakah dia berbeda atau tidak kadar selulosanya. Nah, di sini penelitian mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian perlakuan lama waktu proses dan jenis larutan bleaching mana yang menghasilkan kadar selulosa tertinggi. Nah, berkaitan dengan itu, maka telah disajikan ini kadar selulosa ya, yang sama datanya dengan minggu sebelumnya. Di sini adalah kombinasi atau interaksi dari masing-masing perlakuan. Ada 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diperoleh dari 2 dikali dengan 3 untuk masing-masing tarafnya. Kemudian untuk mengisi ini adalah datanya sama, hanya saya analisis dengan menggunakan data rancangan acak kelompok. Untuk data awal yaitu jumlahnya itu sama, caranya seperti tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu jumlahkan saja itu dengan menggunakan rumus seperti ini, sum dari B9 sampai C9 warna biru, line biru ini, garis biru ini. Kemudian enter saja. Kemudian ini di drag, sama ya, caranya seperti biasa. Kemudian untuk raratanya itu adalah average untuk data W1 L1 untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Enter. Kemudian ini bisa setelah di drag saja sama ya. Caranya seperti sebelum-sebelumnya. Begitu juga untuk masing-masing kelompok itu dijumlahkan. Ini adalah jumlah kelompok yang pertama. Ini adalah sum sama dengan sum, ini rumusnya bisa dilihat di sini adalah sum dari sel B9 ya, B9 sampai 14. Di sini kita bisa lihat fungsinya. Ini yang kita jumlahkan adalah seluruh dari kelompok 1 dari semua interaksi perlakuan. Ini hasilnya seperti ini, kemudian kita drag saja untuk yang sama. Jadi sama seperti itu. Untuk ratanya sama dengan menggunakan rumus average dari sel B9 sampai B14. Setelah diperoleh, di drag ya, di drag saja tanda pojok sampai plus, hasilnya ini. Kemudian kita harus menentukan jumlah keseluruhan daripada data, yaitu kita drag saja ini dari kolom D9 sampai D14. Ini dia. Kemudian enter. Ini merupakan jumlah dari keseluruhan data. Keseluruhan data itu sebenarnya ini. Sama saja hasilnya. Kemudian untuk rata juga sama. Kemudian ini adalah rata dari keseluruhan data. Ini rata dari rata keseluruhan data atau rata dari seluruh data yang ada interaksinya ini. Ini average dari sel E9 sampai E14 di dalam kotak bergaris biru ini. Enter. Itu hasilnya adalah 61,67. Kemudian hal yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita harus membuat yang namanya tabel dua arah. Nah, tabel dua arah ini kita buat saja untuk W1, W2, kemudian L1, L2, L3. Kemudian kita ini harus isi kombinasi atau interaksi dari masing-masing perlakuan. Yang pertama itu adalah
W1 L1. Ini sama dengan ini kan. Untuk perlakuan W1 L1 untuk jumlahnya itu adalah 115,78. Untuk W1 L2 ini dia, W1 L2 begitu seterusnya harus diisi sampai penuh ini. Kemudian seperti biasa ini dijumlahkan, jumlah dari keseluruhan dari interaksi L1 terhadap faktor W, yaitu W1 dan W2. Ini adalah jumlahnya. Kemudian ini kita bisa drag. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk reratanya, hati-hati ini adalah rerata dari nilai L1 untuk perlakuan L1. Nah, ini jumlah cara menghitungnya adalah jumlah dari seluruh perlakuan L1 atau faktor L1, faktor dari L untuk taraf L1 jenis larutan 1 itu adalah D24 ya, pada sel 24 dibagi dengan 4. Nah, 4 ini diperoleh dari banyaknya taraf W dikali dengan kelompok. Berarti banyaknya taraf W itu adalah 2 dikalikan dengan kelompoknya ada 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi untuk memperoleh rata-ratanya ini adalah kolom jumlah yaitu D24 ya, ini D24 dibagi dengan 4. Ini kita tinggal seret saja ya, hasilnya seperti ini. Kemudian hal yang sama juga dilakukan untuk level W1 terhadap seluruh L, yaitu dari L1 sampai L3. Ini kita jumlahkan ya, ini kita jumlahkan. Kemudian reratanya, ingat ini adalah pembaginya 6. Jumlah dari perlakuan pada level W1 terhadap seluruh L itu adalah jumlahnya, dalam hal ini sel B7 dibagi 6. 6 ini artinya banyaknya taraf L jenis larutan dikalikan dengan banyaknya kelompok. Banyaknya taraf L itu kan ada 3, kelompok 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian ini bisa kita drag ya, kita drag saja ya, sehingga hasilnya bisa langsung kita lihat. Kemudian untuk jumlahnya sama seperti tadi, ini merupakan jumlah dari seluruh jumlah, ini hasilnya sama dengan ini. Kemudian reratanya juga sama ya, 61 merupakan rata dari seluruh rata, dari keseluruhan data sebenarnya itu akan sama untuk 61,67, ini 61,67 juga ya. Kemudian hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah menghitung FK-nya. Kemudian FK-nya ini kita hitung berdasarkan total kuadratnya, total jumlahnya, jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi dengan 12. Yaitu pada sel D15, ya, sel D15 ini adalah total dari seluruh data dibagi dengan 12. 12 itu adalah banyaknya interaksi dari masing-masing taraf dikalikan dengan banyaknya kelompok atau jumlah dari seluruh kelompok. Kalau kita lihat dari 12 ini merupakan hasil dari perkalian antara 6 dengan 2. Yaitu 6 itu adalah interaksinya, jumlah unit percobaannya, 2 itu adalah kelompoknya. Nah, setelah mendapatkan ini akan kita gunakan sebagai faktor koreksi untuk menghitung seluruh data untuk mengisi sumber keragaman. Yang perlu saudara perhatikan di sini yang membedakan antara rancangan acak lengkap dengan rancangan acak kelompok faktorial. Kalau rancangan acak lengkap, dia hanya ada perlakuan, kemudian faktor W, L, interaksi, galat, dan total. Nah, kalau di dalam rancangan acak kelompok faktorial, jadi di sini ada perlakuan, kelompok, faktor W, L, kemudian ada interaksi, kemudian ada galat dan total. Itu yang membedakan ada muncul sumber keragaman yang disebabkan oleh kelompok. Nah, ini caranya seperti biasa ini. Untuk menghitung, untuk perlakuan, kita total aja dulu ya. Total ini sama dengan banyaknya kombinasi perlakuan dikurangi dengan 1. Jumlahnya itu kan sama dengan 12 dikurangi 1.
Ini rumusnya, yaitu count A dari, nah jumlah data ini kan sebenarnya ini 12. Jadi count A, B9 sampai C14 dikurangi dengan 1. Ini kita hitung sebagai string, dia sebagai menghitung jumlah data. Itu hasilnya 11. Ini dua angka ya, saya buat satu dulu. Hal yang sama untuk perlakuan. Nah, kombinasi ini kan perlakuan dari interaksi. Itu banyaknya interaksi untuk unit percobaan dikurangi dengan 1. Itu rumusnya count A ya, dari A9 sampai A14 dikurangi 1. Ini dia. Hasilnya 5 atau 6 dikurangi 1. Kemudian untuk kelompoknya karena ada 2, berarti 2 dikurangi 1, 1. Kalau untuk mencari rumusnya silahkan ini bisa. Ini adalah kelompoknya, banyaknya kelompok. Kemudian untuk faktor W, ini 1 karena saya buat 1 dulu ya. Ini 1. Nah, untuk faktor W, ini kan level dari W itu ada 2, yaitu W1 dan W2. Berarti 2 dikurangi 1. Kalau mencari rumusnya ya ini saja, count B23 sampai C23 dikurangi 1. Hasilnya 1. Untuk L, sama, itu banyaknya L, berarti 3 dikurangi 1. Atau count A dari 24, A24 sampai A26 dalam garis biru ini, di dalam kotak warna biru ini dikurangi 1. Itu hasilnya adalah 2 atau 3 dikurangi 1. Untuk interaksinya ini merupakan interaksi itu merupakan pengurangan dari kelompok, yaitu yang warna biru, perlakuan, DB perlakuan dikurangi dengan faktor W, kemudian dikurangi dengan faktor L. Itu sama dengan 2. Berarti 5 dikurangi 1 dikurangi 2 sama dengan 2. Untuk galat itu sama dengan DB total. DB total dikurangi dengan DB perlakuan dikurangi dengan DB kelompok. Enter. Untuk jika total kita isi. Untuk jika total ini adalah jumlah kuadrat dari seluruh data dikurangi dengan FK faktor koreksi. Berarti seluruh data ini kita akan kuadratkan jumlahnya dikurangi dengan faktor koreksi. Ini rumusnya adalah untuk sum square dari B9 sampai C14 dikurangi dengan faktor koreksi pada sel B18. Hasilnya adalah 196,27. Nah, setelah mendapatkan total, kita hitung perlakuannya. Untuk perlakuannya, sum square itu, ya ini adalah jumlah dari seluruh perlakuan. Itu jumlah kuadrat dari D9 sampai D14 dibagi dengan 2. 2 ini adalah kelompoknya dikurangi dengan faktor koreksi. Ya, rumusnya bisa dilihat dari ini ya. Enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan jumlah kuadrat dari perlakuan. Untuk kelompok hal yang sama bisa kita lakukan, tetapi yang kita kuadratkan itu adalah jumlah dari seluruh kelompok. Nah, ini ya. Ini merupakan jumlah kuadrat dibagi jumlah kuadrat dari seluruh kelompok, berarti ada 2, yaitu pada sel B15 sampai C15 dibagi dengan 6. 6 ini adalah banyaknya data. Ya, banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk masing-masing kelompok. Jadi kita enter. Dikurangi dengan faktor koreksi, ya itu selalu seperti itu. Kemudian untuk W, ya untuk W ya, jumlah kuadrat dari masing-masing taraf W itu harus kita kuadratkan. Ini kita lihat dari tabel 2 arah yang kita sediakan sebelumnya. Inilah fungsinya membuat tabel 2 arah. Karena dia faktor W, maka itu adalah jumlah kuadrat dari seluruh W, yaitu W1 dan W2 yang terletak pada sel B27 dengan C27 dibagi dengan 6. 6 itu merupakan, karena W berarti banyaknya taraf L dikali dengan banyaknya kelompok. Berarti banyaknya L kan 3. Kelompoknya 2, berarti 3 kali 2 itu sama dengan 6. Kurangi dengan faktor koreksi ya, seperti biasa. Kemudian untuk L, sama caranya kita lihat dari tabel 2 arah.
Jadi jumlah dari seluruh masing-masing taraf L1 sampai L3 itu kita keluarkan dibagi dengan 4. Nah, 4 tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana caranya mendapatkan 4, yang merupakan banyaknya taraf W 2, kemudian banyaknya kelompok 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, sudah dapat, kemudian interaksinya ini sama. Untuk mendapatkan faktor jumlah kuadrat dari interaksi, maka interaksi itu merupakan jumlah kuadrat perlakuan dikurangi dengan ini ya, nilai W, kemudian dengan C, W dan L. Jadi interaksi itu, lagi sekali saya sampaikan, interaksi itu merupakan untuk mencari jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat dari perlakuan itu dikurangi dengan jumlah kuadrat dari W dan faktor L, itu akan mendapatkan interaksi. Kemudian untuk galat, ini sama ya. Untuk galat itu adalah jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan, dikurangi lagi dengan jumlah kuadrat kelompok. Enter. Setelah ini terisi semuanya untuk derajat bebas masing-masing sumber keragaman, begitu juga dengan jumlah kuadrat. Ini derajat bebas ya, kemudian ini jumlah kuadrat masing-masing sumber keragaman. Kita tinggal menghitung KT, kuadrat tengah. Nah, kuadrat tengah itu merupakan jika masing-masing parameter atau sumber keragaman dibagi dengan dB galatnya. Bukan dB galatnya, dB masing-masing. Nah, misalnya untuk KT perlakuan itu berarti jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan dB perlakuan. Enter. Nah, ini bisa kita drag ya, karena rumusnya sama. Drag saja. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya seperti itu. Kita cocokkan bahwa nilai KT galat yang akan digunakan untuk menghitung F hitung, yang akan kita gunakan untuk menghitung F hitung, itu merupakan pembagian antara jumlah kuadrat galat dengan dB galat. Sudah betul ya. Ini fungsinya saya hanya mengkonfirmasi saja. Kemudian kita menghitung sekarang adalah F hitungnya. F hitung itu merupakan rasio atau perbandingan antara kuadrat tengah masing-masing sumber keragaman dengan galatnya. Untuk F hitung daripada perlakuan itu merupakan pembagian dari kuadrat tengah perlakuan dengan kuadrat tengah galat. Enter. Nah, ini saya isi dolar ya, dolar di sini, tanda dolar. Itu artinya bahwa KT galat ini akan digunakan sebagai pembagi untuk masing-masing F hitung penyebab sumber keragaman ini. Sehingga kita bisa ngedrag. Jadi drag saja. Kemudian untuk F tabel sama ya seperti sebelum-sebelumnya, saya tidak perlu sampaikan lagi caranya, lihat saja tutorial yang materi-materi sebelumnya. Tetapi untuk memastikan bahwa udah betul atau tidak, saudara bisa lihat di sini. Ya, ini untuk F tabel 5%, kita menggunakan rumus F inverse, ini adalah alfanya, kemudian ini adalah dB perlakuan, kemudian ini selalu menggunakan dB galat. Enter saja. Untuk yang 1% hanya bedanya ini alfanya, yang tadi kan 0,05, sekarang 0,01. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk ini interaksinya, berarti F inverse-nya 0,01. Untuk dB-nya kita lihat selalu dB itu adalah dB dari interaksi dengan dB galat. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang setelah mendapatkan ini kan kita harus membuat ini notasi yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah perlakuan pada masing-masing taraf untuk interaksinya itu berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel yang diukur atau yang diamati. Dalam hal ini, apakah interaksi antara lama proses dengan jenis larutan itu ada pengaruh atau tidak terhadap kadar selulosa. Jadi dari sumber keragaman ini atau ANOVA-nya hanya itu yang bisa kita simpulkan apakah dia berpengaruh atau tidak. Nah, kita lihat. Ini kita bisa melihat ya. Caranya sama dengan tutorial sebelumnya, bisa kita lihat
kita sebenarnya bisa menggunakan fungsi if untuk memudahkan proses ngedrag saja sebenarnya. Ini bisa kita lihat. Ini artinya bahwa jika E33 itu kan adalah F hitung dari perlakuan. Itu lebih kecil daripada F tabel 5%, ya, G33, itu dia akan bernilai NS. Berarti jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, berarti dia non-signifikan. Yang kedua, if lagi F hitung dari perlakuan lebih kecil daripada H33, dalam hal ini H33 adalah alfanya 1%, maka dia bintangnya 1, itu artinya berpengaruh signifikan atau berpengaruh nyata. Tetapi jika dia lebih besar, dia langsung bintangnya 2, berarti berpengaruh sangat signifikan, itu enter. Kemudian ini kita bisa drag ya sebenarnya. Ya, kita bisa drag hasilnya seperti ini, bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan sekarang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perlakuan itu berpengaruh sangat signifikan, ya. Nah, berarti perlakuan antara interaksi antara L dengan W itu perlakuan berpengaruh sangat signifikan, sedangkan interaksinya itu berpengaruh signifikan. Jadi bintangnya 1, sedangkan perlakuan sangat nyata, sangat signifikan. Sedangkan kelompoknya non-signifikan. Ini artinya bahwa kita lihat kelompoknya, bahwa bahan baku yang berasal dari jenis pohon sagu yang sama, bahwa dua batang pohon tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan kadar selulosa. Jadi dari nilai menggunakan analisis ANOVA ini, kita hanya bisa melihat apakah perlakuan atau interaksinya berpengaruh atau tidak. Nah, ternyata hasilnya bahwa interaksi atau perlakuannya itu berpengaruh signifikan. Nah, pertanyaan lebih lanjut kan, nah dari perlakuan-perlakuan ini mana sih yang menghasilkan interaksi antara W dengan L itu yang menghasilkan perlakuan yang terbaik? Dalam hal ini akan digunakan sebagai rekomendasi ya, rekomendasi terhadap hasil penelitian. Nah, perlakuan yang terbaik itu kita harapkan adalah memiliki kadar selulosa yang tinggi. Nah, berkaitan dengan ini dari uji F ini, ANOVA ini kita tidak bisa melihat, maka perlu dilakukan uji lanjut. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan uji beda jarak nilai Duncan. Nah, bagaimana caranya menggunakan uji Duncan ini sebenarnya sudah saya hitungkan, tetapi secara prinsip lihat saja tutorial minggu sebelumnya untuk uji Duncan. Kita lihat di sini, kita bisa melihat, ini saya tidak hitung ya, sudah diberikan notasi juga bagaimana caranya notasi, minggu lalu juga sudah saya uploadkan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa perlakuan antara W2 L3 dengan W2 L2 itu tidak signifikan. Dia menghasilkan kadar selulosa yang relatif tidak signifikan, sama saja, yaitu berkisar antara 64,77 sampai 68,42. Jadi ini adalah sebenarnya ini menjadi rekomendasi ya. Tetapi kalau mau rekomendasi mana sih yang lebih baik, saudara harus bisa berpikir lebih komprehensif. Misalnya kalau saya akan memilih W2 L2. Kenapa? Karena waktunya lebih cepat. Dengan waktu 2 ya, sama-sama 2 jam ya, jenis larutannya ini. Ini jenis larutan yang kedua dengan jenis larutan yang ketiga. Yang membedakan saja waktunya sama-sama dengan 2 jam. Yang berbeda, mohon maaf tadi. Nah, kalau modelnya seperti ini, saudara harus bisa berpikir untuk menentukan rekomendasi yang terbaik. Ya, mungkin bisa dilihat dari biayanya. Mungkin saja kalau biaya L3 itu lebih murah dibandingkan dengan jenis larutan L2, pilih saja L3. Toh hasilnya juga sama dengan perlakuan W2 L2. Namun sebaliknya, jika jenis larutannya L2 itu lebih murah dari segi biaya dalam proses pengadaan dibandingkan dengan jenis larutan 3, pilih aja L2. Toh hasilnya tidak signifikan dengan kisaran antara 64 sampai 68. Jadi seperti itu. Jadi di dalam menarik kesimpulan, silakan saudara tidak hanya melihat dari segi statistik saja, terutama untuk data-data yang hasilnya tidak signifikan. Nah, kalau benar-benar dia berbeda dengan perlakuan yang lainnya, enak saja kita membuat kesimpulan bahwa satu perlakuan itu memberikan
nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya atau berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Atau lebih kecil yang kita harapkan ya bilang aja lebih kecil, paling diharapkan ya berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Jadi seperti itu. Untuk perlakuan W sama bahwa W1 dan W2 ini berbeda signifikan ya, karena nilainya notasinya A, B. Kemudian untuk ini faktor bukan K ya, L ini. L, ada jenis larutan 1, 2, 3. Nah, ternyata jenis larutan 2 dan 3 ini tidak signifikan dia, sama saja kalau kita lihat dari faktor tunggalnya. Kemudian yang membedakan itu adalah L1, ya, dia relatif lebih kecil hasilnya, yaitu 59. Sedangkan untuk L2 dan L3 berkisar antara 62 sampai 63. Jadi seperti itu bagaimana caranya mendapatkan nilai SY, nah, pelajari yang minggu lalu. Ya, ini merupakan kalau lihat ini aja klik kelihatan dia. Ini merupakan Katigalat ya. Katigalat dibagi dengan banyaknya kelompok itu diakarkan. Jadi ini adalah akar 0,5. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Jadi lagi sekali saya tekankan, untuk uji lanjutnya menggunakan Duncan, pelajari ke RAL faktorial di tutorial sebelumnya. Terima kasih dan salam sehat, salam semangat untuk kita semua.